makanya ini yang harus kita atur melalui undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, sehingga harapannya yang sering mengumpulkan data secara massal itu kan rata-rata institusi pemerintahan seperti Dukcapil misalnya kan gitu. Semua data-data kita lengkap ada di Dukcapil. Tapi ada juga otoritas keuangan yang punya data-data keuangan kita lengkap ya. Kemudian juga kesehatan ya. Nah, mereka itu harus juga mempunyai pemikiran bahwa data yang mereka kumpulkan itu secara sadar dikumpulkan dan kemudian dijaga sebaik mungkin. Itu harus itu dulu pemikirannya. Jadi bukan data sudah dikumpulkan, sudah saya taruh di server saya, udah plok gitu ya. Enggak begitu sekarang. Aturannya karena dia mengumpulkan data tersebut dan kami ya memberikannya secara sadar ya, bahkan dikumpulkan secara keseharusan misalnya ya, seperti data-data pribadi, sehingga pemerintah, lembaga pemerintah ini harus punya kesadaran tinggi. Sekarang ini kesadarannya belum ya. Bayangkan aja data-data kita masih ada di mana-mana ya. Ya kalau di Dukcapil oke lah, tapi data-data di tingkat 2, di tingkat 1, wah itu pengamanannya masih sangat lemah. Bukan apa-apa, biayanya tinggi. Bukan yang apa-apa juga, biayanya cukup tinggi. Apalagi dengan swasta. Nah, tadi pemerintahan ini kan sudah satu, ya anggaplah pemerintah satu sisi data yang dikumpulkan untuk kepentingan pemerintah, untuk kepentingan rakyat banyak, dan dengan pemikiran tidak ada yang menjual atau membocorkan. Nah kalau swasta itu dengan sengaja akan mengumpulkan karena punya niatan ekonomi kan gitu kan, untuk mencari keuntungan. Setelah data kita dikumpulkan, kemudian data tersebut diolah, diagregasi. Nah mengolahnya ini sebenarnya yang inilah yang menjadi yang harus ditanyakan kepada pemilik data. Jadi misalnya gini, saya ke bank, dikumpulkan dong data-data saya yang berkaitan dengan bank. Tapi kemudian bank tersebut bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Kemudian datanya dioper ke perusahaan asuransi, dimigrasikan ke perusahaan asuransi. Harusnya kan nanya ke saya. Kalau itu saya berikan secara sadar kepada perusahaan yang bekerja di bidang keuangan. Tapi kalau itu dimigrasikan ke perusahaan yang bergerak di bidang insurance, lain lagi. Harus ada konsen. Nah kan gitu kan. Harus secara sadar ditanyakan kepada kami, Pak Niko, apakah Bapak bersedia data Bapak kami migrasikan ke anak perusahaan kami yang bergerak di bidang asuransi. Nah itu harus ada. Nah inilah perbedaannya. Nah satu tadi mengenai perlindungan, yang kedua mengenai migrasi yang harus meminta konsen. Nah ini harus ada hakimnya, harus ada wasitnya. Harapan kita wasitnya tadi yang mempunyai independensi ya, bukan harus badan independen. Karena nanti kan kakunya dengan independen, tarik menarik gak kelar-kelar, tapi yang mempunyai independensi. Akan bicara mengenai persoalan transfer data di cross border, di antar negara. Ini juga sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena memang setiap ada transaksi elektronik dalam artian jual beli macam-macam e-commerce ya antar negara, itu membutuhkan perlindungan data pribadi, baik yang ada di negara lain yang sini ataupun kita sana. Harus ada semacam balance, kalau di sana diatur, di sini diatur. Selama ini teman-teman Kominfo itu seringkali dimintai untuk mengikuti MOU antar bilateral gitu, yang di sana udah punya undang-undangnya, di sini belum. Jadi kalau di sini belum kan repot, gitu kan, kasihan juga. Makanya memang sangat penting. Nah intinya adalah elit politik itu bisa menyatukan. Itu yang benar. Kenapa kok beda antara DPR sama pemerintah? Karena punya perspektif yang berbeda. Yang jelas dua-duanya ini tidak ada yang salah perspektifnya. Tidak ada yang salah. Yang jelas dua-duanya ini belum saling memahami dan masih suudon satu sama lain. Kalau nggak, karena yang DPR kan selalu nanti pemerintah, presidennya atau menterinya menguasai data pribadi, nanti tidak bisa independen, kan suudon, ya kan? Padahal mungkin nanti presidennya beliau, kan menterinya beliau, bisa jadi orang cuma tinggal 2 tahun, ya kan? Ini begitu pula yang dari pemerintah juga begitu. Ntar kalau independen diberikan kepada Komisi 1 atau DPR, nanti pimpinan-pimpinan komisionernya dipilih sesuai dengan partainya masing-masing. Kayak yang sekarang terjadi, kan gitu kan? Partai ini punya jago ini, partai ini punya jago ini, sehingga komisioner itu berbau partai.
Jadi ini sama-sama ada suudan masing-masing. Makanya saya agak bebas sekarang, Mas. Karena saya ada di luar. Dulu saya di pemerintah aja berani, apalagi di luar. Gitu. Enak sekarang ya. Lebih enak. Maka antrian berikutnya yang masuk yaitu RUU ITE. Itu kesepakatan pimpinan DPR dengan Menko Polhukam. Nah tadi soal sikap fraksi Nasdem dan PDIP. Nasdem sendiri di mana sih sikap fraksinya, Kang? Dia masih nanya. Apapun yang disepakati, jadi gini, kita tentu mendukung Pak Menkominfo ya, konsepnya bahwa ODP ini ada di bawah kementerian langsung dalam bentuk operasional gitu, bahwa secara prinsip ada di bawah presiden, ya iyalah, masa di bawah menteri nggak di bawah presiden gitu ya, gitu. Jadi prinsip itu terpenuhi gitu. Mendukung Pak Menkominfo di bawah kementerian ya, ODP ini kan? Ya kira-kira begitulah, nggak kira-kira sudah pasti. Nah dari Pak Niko nih gimana nih Pak Niko? Masih ada perbedaan itu dari fraksi-fraksi? Enggak, kalau kita udah jelas kemarin kalau tinggal satu fraksi PDI Perjuangan, ya apalah kami ini, ya kan? Ya,